Hubungan Cina dan Jepang tengah memanas dalam beberapa hari terakhir. Kedua negara terlibat pertikaian diplomatik menyangkut isu Taiwan. Pemicu meningkatnya ketegangan itu adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi. Dalam sidang parlemen pada 7 November 2025, Takaichi menyatakan serangan Cina ke Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang. Sebuah pernyataan kontroversial yang membuka kemungkinan pengerahan militer Jepang. Pernyataan itu membuat Cina marah dan bereaksi keras. Beijing menuding Jepang telah melanggar garis merah. Tak hanya mengecam keras melalui pernyataan para pejabatnya, Cina juga mengambil sejumlah langkah untuk merespon pernyataan Takaichi. Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan agar warganya tak pergi ke Jepang. Mereka juga menghentikan impor hasil laut dari Jepang, mengerahkan kapal dan drone ke Pulau Sengketa, hingga mengadukan pernyataan Takaichi ke PBB. Pertikaian Jepang dan Cina membuka kembali konflik dua negara di Asia Timur ini pada masa lalu. Rivalitas kedua negara sudah terentang sejak berabad-abad yang lalu dalam dua perang besar. Hubungan Jepang dan Cina juga diliputi ketegangan terkait kepemilikan pulau. Lantas, seperti apa jejak konflik Cina dan Jepang? Bersama saya Nabila Safira, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Menengok sejarah, hubungan Cina dan Jepang beberapa kali memanas, bahkan berujung pertempuran yang memakan banyak korban jiwa. Salah satu rivalitas kedua negara terjadi pada akhir abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20. Kedua negara terlibat dalam dua konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Cina-Jepang I pada tahun 1894 hingga 1895 dan Perang Cina-Jepang II pada tahun 1937 hingga 1945. Awal mula perseteruan Cina dan Jepang dalam perang pertama ini dipicu oleh perebutan pengaruh atas Korea. Jepang yang pada masa itu tengah mengalami kemajuan pesat pasca restorasi Meiji ingin memperluas pengaruhnya ke wilayah Asia Timur. Ambisi Jepang terhadap Korea itu karena tergiur potensi wilayah tersebut sebagai pintu masuk ke daratan Asia dan ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi industrinya. Di sisi lain, Cina masih menganggap Korea berada di bawah pengaruh mereka. Bentrokan bersenjata pun tak terhindarkan. Pertemuan pertama keduanya pecah pada 25 Juli 1894 dan berakhir pada 17 April 1895. Konflik ini bermula dari pemberontakan Tonghak di Korea yang melibatkan dua kelompok berbeda. Faksi konservatif meminta bantuan ke Cina, sementara pihak reformis menghubungi Jepang yang menyebabkan situasi semakin buruk hingga akhirnya pecah menjadi pertempuran. Jepang tercatat melancarkan serangan pertamanya di Songwan pada Juli 1894. Meski Cina berupaya menghambat gerakan lawan, namun serangan Jepang tetap mampu menembus pertahanan yang dibangun musuh. Dalam waktu singkat, Jepang pun menang dalam beberapa pertempuran seperti Pyongyang, Sungai Yalu hingga mulai masuk daratan Cina. Dalam ekspansinya, Jepang berhasil merebut kota-kota penting seperti Jiuliancheng, Andong, Port Arthur, Weihai di Shandong, Manchuria hingga Pulau Taiwan. Perang ini berakhir pada 17 April 1895 dengan penandatanganan perjanjian Shimonoseki. Dalam perjanjian itu, Cina mengakui kemerdekaan Korea dan menyerahkan Taiwan serta Kepulauan Pescadores kepada Jepang. Cina juga diminta untuk membayar ganti rugi dan melepaskan Semenanjung Liaodong. Kekalahan ini sontak mengguncang posisi Cina sebagai kekuatan utama Asia Timur. Kekuasaan atas Korea lepas dan kekalahan ini memicu keresahan politik dalam negeri, termasuk munculnya tokoh reformis seperti Sun Yat-sen.
4 dekade setelah kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang, ketegangan kedua negara di Asia Timur ini kembali memanas. Perang Cina-Jepang kembali meletus pada 7 Juli 1937. Perang kedua itu dipicu oleh insiden di jembatan Marco Polo. Saat itu Jepang menuduh Cina telah menculik seorang tentaranya. Meski sempat menempuh jalur diplomatik, namun ketegangan tetap berkembang hingga pecah pertempuran. Berbeda dengan perang sebelumnya, konflik kedua antara Cina dan Jepang ini melibatkan seluruh wilayah timur Cina dan berlangsung selama 8 tahun. Dalam perang kali ini, Jepang tak hanya menghadapi pemerintah nasionalis dari Partai Kuomintang, namun juga kelompok komunis yang sebelumnya menjadi lawan politik Kuomintang. Tapi bersatunya dua kelompok tersebut tak menghalangi niat Jepang. Hingga akhirnya negara itu berhasil menguasai kawasan pesisir timur Cina dengan cepat, termasuk ibu kota Nanjing. Menghadapi kondisi terdesak, pemerintah Cina kemudian memindahkan pusat administrasi ke wilayah Hankou. Partai Kuomintang dan Partai Komunis akhirnya sepakat bekerja sama untuk menghadapi Jepang. Perang tersebut juga menyeret keterlibatan sejumlah negara asing. Rusia menyuplai bantuan untuk pendukung kelompok komunis, sementara Amerika Serikat dan Inggris menyokong Partai Kuomintang melalui jalur Birma. Jepang yang mengetahui jalur ini sempat menutupnya, namun jalur bantuan tersebut dibuka kembali pada akhir 1940. Jepang kemudian membentuk sejumlah pemerintah boneka di daerah pendudukan seperti di Mongolia, Peiping, dan Nanjing. Meski demikian, pasukan Jepang tidak berhasil sepenuhnya mendudukan seluruh wilayah Cina. Keunggulan dalam luasnya wilayah dan besarnya populasi menjadikan Cina sulit ditaklukkan sepenuhnya. Selain itu, pada masa itu Jepang juga tengah menghadapi pertempuran di wilayah Pasifik dalam Perang Dunia II. Perang Cina-Jepang Jilid II itu pun akhirnya berakhir setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Serangan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang mengakhiri perlawanan. Namun perang antara Cina dan Jepang itu menimbulkan korban jiwa yang besar. Tercatat lebih dari 35 juta orang tewas dari pihak Cina, termasuk warga sipil dan tentara. Angka itu hampir setara dengan 8% dari populasi Cina saat itu. Sementara itu Jepang tercatat kehilangan sekitar 1,5 juta tentaranya. Selain korban jiwa, kerugian ekonomi yang sangat besar juga dialami Cina akibat perang panjang itu. Kerugian langsung mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS dan kerugian tidak langsung mencapai lebih dari 500 dolar AS. Rivalitas keduanya dalam perang besar ini juga turut mengukir sejarah yang memengaruhi peta kekuasaan di Asia Timur. Ketegangan diplomatik Cina dan Jepang baru-baru ini turut membuka konflik lama terkait Kepulauan Senkaku. Di tengah ketegangan, Cina mengerahkan kapal penjaga pantai ke perairan Kepulauan Senkaku. Jepang dan Cina selama ini memang saling mengeklaim kepemilikan atas pulau-pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur. Kembali memanasnya hubungan Jepang dan Cina pun mengulang perseteruan kedua negara yang telah berlangsung lama dan rumit terkait kepulauan itu. Kepulauan Senkaku atau yang juga dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu merupakan kumpulan pulau tak berpenghuni di Laut Cina Timur. Berdasarkan catatan sejarah dan peta yang dibuat selama dinasti Ming, Cina mengeklaim Kepulauan Diaoyu telah berada di bawah yurisdiksinya sejak abad ke-15. Namun, Jepang menampik klaim Cina. Tokyo menyebut sebelum Perang Cina-Jepang berakhir pada tahun 1894 sampai 1895, dinasti Qing tidak memiliki kendali atas kepulauan tersebut.
Jepang mengeklaim memiliki kendali atas Pulau Senkaku sejak mengambil alihnya pada tahun 1885 pada zaman Meiji. Sekitar akhir tahun 1894, Pulau Senkaku semakin ditinggalkan dan tak ada orang yang menempati pulau tersebut sehingga Jepang semakin menegaskan kepemilikan. Kepulauan ini pun menjadi subjek sengketa teritorial kedua negara. Kedua pihak saling bersikukuh pada dasar klaim yang berbeda. Jepang mendasarkan klaimnya pada hukum internasional modern yang menyatakan bahwa mereka telah menganeksasi pulau-pulau itu pada tahun 1895 sebagai wilayah tak bertuan. Sementara Cina berpegang pada catatan sejarah dan berargumen telah menemukan dan menggunakan pulau-pulau yang mereka sebut Diaoyu sejak dinasti Ming. Cina menganggap wilayah kepulauan ini sebagai bagian dari Taiwan yang diduduki secara ilegal oleh Jepang selama Perang 1894 hingga 1895. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah meningkatkan aktivitas maritimnya di sekitar kepulauan, termasuk mengirimkan kapal-kapal pemerintah dan melancarkan serangan ke perairan teritorial Jepang. Selain sejarah, perebutan Senkaku antara Cina dan Jepang salah satunya dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Mengutip Uniski Discussion Paper edisi Mei 2013, letak strategis Pulau Senkaku di Laut Cina Timur dan keberadaan sumber daya alam seperti gas dan minyak bisa memberi keuntungan yang besar bagi Cina dan Jepang. Menariknya, selama beberapa dekade, kedua negara memiliki pemahaman tak tertulis untuk mengesampingkan masalah sengketa kepulauan yang tak berpenghuni ini. Kemudian pada era 1970-an, saat normalisasi hubungan kedua negara, Cina dan Jepang akhirnya sepakat sengketa ini akan diserahkan kepada generasi mendatang yang mungkin lebih bijak. Rivalitas Cina dan Jepang telah meletup sejak beberapa abad yang lalu dan masih menyisakan bara api. Perseteruan kedua negara kini memasuki babak baru dengan Taiwan sebagai pusat api konflik. Tak hanya menghadapkan dua negara yang memiliki sejarah panjang konflik berdarah, kembali memanasnya hubungan Jepang dan Cina ini memunculkan kekhawatiran terancamnya stabilitas di kawasan. Akankah ketegangan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar atau mampu diredam agar tidak menyelut krisis regional baru? Silahkan tinggalkan komentar dan saksikan terus cerita-cerita lainnya hanya di YouTube Kompas.com. Saya Nabila Safira pamit, sampai jumpa.